Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamis wa thalathun, hadis 35. Qilu rabbina, perkataan Rabb kita, yauma idzin, pada hari itu, maksudnya di hari kiamat, tuhadditsu, bumi menceritakan akhbaraha, berita-beritanya bumi. Apa maksudnya? An Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu, bumi menceritakan akhbaraha, berita-beritanya. Atadruna, apakah kalian tahu ma akhbaruha, apa itu berita-berita bumi? Fa inna akhbaraha, maka sesungguhnya berita-berita bumi, an tashhada, bahwa bumi bersaksi, ala kulli abdin, terhadap setiap hamba laki-laki, wa amatin, dan hamba perempuan, bima amila, dengan apa saja yang dia amalkan, ala dhahriha, di atas punggungnya bumi. Antakula, bahwasanya bumi akan berkata, amila kadza wa kadza, dia mengamalkan ini dan ini, fi yaumi kadza wa kadza, pada hari ini dan ini. Fahadhihi akhbaruha, maka inilah berita-beritanya bumi. Rawahu Tirmidzi wa hassanah, hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan dia menilai hadis ini hasan. Dan saya jujur bahwasanya hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Tetapi kalau kita mentaklid Imam Tirmidzi dan kita mengatakan hadis ini hasan, tidak ada masalah, karena kita bukan ulama dan kita boleh taklid kepada para ulama kita rahimahumullahu taala. Ya, jadi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ini tafsirnya sudah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk dalam bab mentafsirkan Quran dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah saya singgung ya, ada 4 macam tafsir yang bisa dijadikan hujjah. Pertama, mentafsirkan Quran dengan ayat Quran yang lain. Kedua, mentafsirkan Quran dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau penjelasan Nabi seperti dalam hadis ini. Yang ketiga, mentafsirkan Quran dengan perkataan para sahabat. Yang keempat, mentafsirkan Quran dengan perkataan atau penjelasan para kibarut tabi'in, ulama-ulama tabi'in yang tua-tua seperti Mujahid dan sebagainya. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Perawi hadis ini Abu Hir. Abu Hir itu sama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa saya suka menyebutnya Abu Hir radhiyallahu anhu? Karena ada riwayat bahwasanya Abu Hurairah itu mengatakan, rahimallahu man azkarani, atau kama qala, semoga Allah merahmati orang yang memudzakarkan saya. Hirun itu satu isim, satu kata benda yang mudzakkar. Tetapi kalau Hurairah, maka itu adalah apa? Kata benda yang muannats. Jadi hirin itu apa namanya? Kucing jantan. Kalau Hurairah adalah kucing betina. Nah, maka maksud Abu Hurairah adalah saya lebih suka dipanggil Abu Hir daripada Abu Hurairah. Dan memang Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali memanggil beliau dengan ya Aba Hir, wahai Abu Hir. Ini alasan saya memilih Abu Hir. Tapi kalau dipakai Abu Hurairah tidak ada masalah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Abu Hurairah itu adalah tokoh yang betul-betul ada. Dia sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dia disebut Rawiyatul Islam, meriwayatkan 5.000 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Syiah, mereka mengatakan Abu Hurairah ini tokoh fiktif yang tidak ada wujudnya. Nah, maka dalam masalah ini bisa dibedakan mana Syiah, mana Sunnah. Yang mengatakan Abu Hurairah ada, itu pasti Ahlus Sunnah. Yang mengatakan Abu Hurairah tidak ada, fiktif, itu pasti orang-orang Syiah. Tidak ada satupun ahli sunnah yang mengingkari adanya rawi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasulullah sebelum menafsirkan ayat ini beliau bertanya, atadrun, apakah kalian tahu? Nah, ini adalah satu cara pengajaran yang baik. Seorang guru tanya dulu kepada muridnya,
Karena dengan pertanyaan ini menyebabkan mereka jadi siap untuk menerima pelajaran ya. Mereka jadi perhatian karena ditanya oleh gurunya. Faedah berikutnya, berdasarkan hadis inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau berdasarkan ayat inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, beliau pulang pergi ke lapangan dengan jalan yang berbeda. Kana idza kana yaumu idin, adalah Nabi ketika hari raya khalafat tariq, membedakan jalur pergi dan berangkatnya PP-nya dari rumah ke lapangan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi misalnya dari rumah lewat jalur selatan ya. Kemudian dari lapangan ke rumah ini lewat jalur utara. Kenapa begitu? Supaya dua jalur ini menjadi saksi untuk amalan-amalan kebaikannya ya. Nanti bumi akan mengatakan ini pernah dia lewati saya untuk pergi ke lapangan salat Id. Nah, dan ini bisa kita terapkan juga sunnah ini pada amalan-amalan soleh yang lain. Misalnya kita datang ke pengajian ya lewat jalur A pada waktu berangkatnya. Nah, pulangnya lewat jalur B yang berbeda, supaya dua jalur itu menjadi saksi atas kebaikan kita berangkat dan pulang ke pengajian. Dan jangan lupa, kemarin sudah saya sampaikan, pulang pergi menuju suatu kebaikan itu pahalanya sama ya. Jadi kalau kita berangkat ke masjid ini berpahala, maka pulang ke masjid pun juga berpahala. Berangkat ke pengajian berpahala, pulang dari pengajian pun juga berpahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaflatun ka ghazwatin. Qaflatun, pulang dari perang. Itu ka ghazwatin, seperti berangkat perang. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Dan termasuk dalam bab ini juga yaitu memperbanyak saksi kebaikan di bumi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu'jizu ahadakum ay yataqaddam aw yata'akhkhar. Apakah tidak mampu seseorang di antara kalian untuk maju atau mundur, au ayyaminih aw an shimalih, atau geser ke arah kanan atau geser ke arah kiri, fi sholati, untuk salat sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi maksudnya setelah kita salat fardu ya, kalau kita ingin salat sunnah, jangan salat sunnah di tempat kita salat fardu. Karena nanti yang jadi saksi kita melakukan salat hanya tempat tersebut. Kalau kita bergeser ke arah kanan atau geser ke arah kiri, atau maju selangkah ya, atau mundur selangkah, atau maju ke saf depannya atau mundur ke saf belakangnya, atau kita pulang dulu ke rumah, nah ini jadi saksinya banyak ya. Jadi semua tempat yang kita gunakan untuk amal soleh itu nanti akan menjadi saksi-saksi kebaikan kita. Nah, itu semuanya masuk dalam bab ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.